Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami satu situasi di mana apa yang kita perkirakan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Kecewa? Bisa jadi. Namun apa selanjutnya? Kalau kita berhenti pada rasa kecewa dan juga diikuti berhenti melakukan apa yang selama ini kita lakukan, termasuk yang baik, maka sama halnya kita sedang restart atau memulai kembali segalanya dari awal. Padahal kita sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan mungkin biaya yang tidak sedikit untuk hal ini. Ikuti terus sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Ketika apa yang kita perkirakan, yang kita doakan, yang kita harapkan tidak terjadi, bukan berarti berakhir segalanya. Ini hanya satu bagian kecil dari proses hidup kita yang masih panjang. Dan belum tentu juga bahwa segalanya jadi gagal. Tapi sebaliknya, ini menjadi bahan evaluasi untuk melihat kembali apa yang Tuhan inginkan di balik semuanya itu. Daud, Raja Israel yang luar biasa pun pernah mengalami masa-masa seperti ini. Perjalanan hidupnya setelah diurapi menjadi raja tidaklah semulus yang dibayangkan. Dia harus mengalami masa-masa sulit karena beberapa kali akan dibunuh oleh Saul. Tapi bersyukur di tengah situasi sulit ini, Tuhan memakai Yonatan anak Saul yang justru menjadi sahabat dan juga yang menjadi pembela yang melindungi Daud dari segala rencana pembunuhan Saul. Namun tidak seterusnya Yonatan bisa diandalkan, walaupun diharapkan. Ada satu masa di mana Daud harus meninggalkan Yonatan, dan Yonatan pun tidak seterusnya bisa melindungi Daud. Dalam keadaan seperti ini, tentu harapan dan doa Daud adalah agar Tuhan mengirimkan pengganti Yonatan, paling tidak mirip Yonatan yang punya kuasa, punya hati yang mau melindungi Daud. Namun apa yang terjadi? Justru sebaliknya. 1 Samuel 22 mencatat, ketika Daud dalam pelariannya, saudara-saudara dan seluruh keluarganya pergi mendapatkan Daud. Bahkan lebih daripada itu, sekitar 400 orang yang dalam kesulitan, yang dikejar tukang piutang, orang yang sakit hati, datang bergabung bersama Daud. Orang-orang seperti ini nampaknya bukan orang-orang yang bisa diharapkan untuk melindungi Daud. Sebaliknya, akan jadi beban yang justru minta perlindungan dari Daud. Dapatkah kita membayangkan Daud yang mengharapkan ada pribadi atau sekelompok orang yang punya kuasa, punya kekuatan, punya kekayaan, bisa hadir menggantikan Yonatan untuk melindungi dirinya? Tapi justru yang hadir adalah orang-orang yang keadaannya berbeda 180 derajat. Apakah Daud kecewa? Bisa jadi. Apakah Daud memahami mengapa Tuhan mengirimkan orang-orang yang justru keadaannya seperti ini? Bisa jadi. Sulit untuk memahaminya. Namun yang jelas, Daud menerima mereka untuk menjadi pemimpin mereka. Daud tidak berhenti pada kekecewaan. Daud tidak berhenti melakukan sesuatu yang harus dilakukan hanya karena tidak memahami mengapa Tuhan mengirim mereka, bukan orang-orang seperti yang diharapkan.
apa yang kita pelajari? Pertama, ketika Daud mengharapkan pertolongan dari seseorang atau sekelompok orang, Tuhan justru menjadikan dia penolong bagi orang-orang yang membutuhkan, dan Daud tidak menolak untuk menjadi penolong, hanya karena keadaan di mana dia perlu ditolong. Betapa sering kita berpikir untuk berhenti menjadi berkat dan penolong bagi orang lain, hanya karena kita berpikir bahwa saya perlu diberkati, ditolong dengan masalah yang saya hadapi. Kalau masalah bisa membuat kita berhenti untuk menjadi berkat dan penolong bagi orang lain, maka iblis seringkali akan memberikan banyak masalah dalam kehidupan kita, supaya kita berhenti menjadi berkat dan penolong. Mari kita perhatikan hal berikutnya, itulah hal yang kedua. Orang-orang yang datang, yang sedang bermasalah ini diterima oleh Daud. Dan mereka menjadi sekelompok pengikut Daud yang pertama, yang tanpa disadari adalah orang-orang yang setia menemani Daud dalam keadaan sulit. Merekalah yang dipakai oleh Tuhan menjadi orang untuk menemani Daud dalam suka maupun duka, dan memberikan kemenangan dalam beberapa peristiwa pertempuran dan masalah yang mereka hadapi bersama. Orang-orang yang tidak diharapkan ini ternyata adalah orang-orang yang setia menolong Daud. Lebih baik bertemu dengan orang sederhana yang setia daripada orang yang berkuasa, orang kaya yang diharapkan namun tidak setia, tapi justru memanfaatkan hidup kita. Dapatkah kita membayangkan kalau Daud menolak orang-orang seperti ini? Mereka memang orang yang punya masalah, tapi mereka juga orang yang tulus dan setia mengikut Daud. Kepemimpinan Daud terhadap orang-orang yang tidak diharapkan inilah jadi satu landasan pengalaman untuk Daud menjadi pemimpin yang lebih besar. Daud diizinkan memimpin mulai dari orang-orang yang sederhana, sehingga ketika menjadi raja, dia pun juga memahami pergumulan dan masalah mulai dari orang-orang yang sederhana. Saudara, apa yang dibayangkan, yang didoakan, yang diharapkan tidak terlaksana, bukanlah akhir dari segalanya. Lihatlah pada rencana Tuhan, dan jangan berhenti untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.